Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Datanglah bersama kami di dalam roh dan hikmat-Mu untuk menuntun kami merenungkan firman Tuhan saat ini. Amin. Bacaan Alkitab yang kita baca pada saat ini terbaca dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar suara kebenaran dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Shalom. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan, sekaligus diizinkan untuk merenungkan bahagian firman Tuhan menurut kesaksian Injil Matius pasal 26 ayat 6 hingga ayat yang ke-13 dengan tema tugas kita berbuat baik, selanjutnya urusan Tuhan. Saudara-saudari, berbuat baik adalah suatu panggilan mulia yang harus dilakukan oleh semua orang beriman. Mengapa? Karena berbuat baik adalah respon syukur dan terima kasih kita atas semua hal baik yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Namun, orang yang berbuat baik tidak selamanya dihargai, diapresiasi oleh orang lain. Mengapa? Karena ada banyak alasan yang membuat orang lain tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Misalnya karena iri hati, cemburu, tidak mau melihat orang lain lebih darinya, dan masih banyak alasan lainnya. Akibat pikiran-pikiran yang demikian, maka semua hal baik yang dilakukan oleh orang, baginya itu adalah hal yang salah, hal yang keliru. Inilah yang dapat kita lihat dari pengalaman beberapa murid ketika Yesus diurapi oleh
seorang perempuan. Mereka gusar, mereka marah, mereka protes kepada perempuan ini oleh karena menganggap bahwa apa yang dibuat oleh perempuan ini keliru dan dianggap sebagai pemborosan. Bagi mereka, minyak yang mahal bisa dapat dijual dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Tentu kalau kita lihat, alasan mereka sepintas memang benar. Tetapi apakah benar motivasi mereka yang benar-benar mau untuk melayani orang miskin? Ternyata tidak. Sebab orang miskin hanya dipakai sebagai alat untuk menyembunyikan segala niat jahat yang selama ini dilakukan oleh mereka. Menurut Injil Yohanes pasal 12 ayat 6, mereka memiliki motivasi tersendiri, yakni karena mereka suka mencuri. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Saudara-saudari, dalam kesempatan ini kita bisa melihat motivasi ketika melayani atau melakukan sesuatu kepada orang lain. Apa yang dilakukan oleh beberapa orang murid tentu bagi sebagian orang dipandang benar, tapi sesungguhnya menurut Yesus apa yang dilakukan oleh mereka adalah keliru. Oleh karena panggilan motivasi mereka hanyalah menggunakan orang-orang miskin sebagai alasan untuk berbuat baik, padahal sesungguhnya mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, yakni mencuri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih, yang menarik dari kisah ini adalah ketika mereka menegur perempuan ini tidak berkata satu alasan apapun untuk membela dirinya. Perempuan ini hanya memilih diam. Tapi ada satu yang tampil untuk membela dirinya. Dia adalah Yesus. Yesus tampil untuk memberikan penjelasan penting tentang bagaimana memberi yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan ini. Dalam kesempatan ini kita tidak membahas tentang motivasi jahat beberapa murid yang terselubung, tapi kita akan melihat sikap dari perempuan yang mengurapi Yesus. Yang menarik darinya adalah ia datang kepada Yesus, melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Ia tidak memperhitungkan seberapa banyak yang telah ia beri untuk Tuhan, tapi yang terpenting adalah kasih yang besar yang telah ia terima, membuatnya untuk melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Soal jumlah, tentu bagi orang lain menilainya dengan sebelah mata, bahkan menyalahkannya. Tapi bagi dirinya, ia bahagia karena ia telah memberi yang terbaik dari apa yang ia punya. Saudara-saudari, sikap yang dimiliki oleh perempuan ini adalah suatu sikap yang mulia. Sekalipun beberapa orang murid berkomentar tentangnya, tapi ia memilih diam. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Kalau mau jujur, ia bisa saja membela diri. Ia bisa saja menyerang balik mereka dengan berkata, "Mengapa mereka harus memperdebatkan?
sesuatu barang yang bukan milik mereka sendiri. Bisa juga ia katakan, ini milik saya dan ini urusan saya. Kenapa harus kalian yang menjadi gusar dan marah? Tapi kenyataannya adalah perempuan ini diam 1000 bahasa. Lalu siapa yang berkomentar? Ternyata yang memberi komentar adalah Yesus. Dalam ayat 6 Yesus katakan, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Perkataan Yesus ini menunjuk pada hari kematiannya. Dan bagi Yesus, perempuan ini telah melakukan sesuatu yang terbaik. Ia telah mengurapi Yesus, sekaligus memperlihatkan bahwa Yesuslah orang yang diurapi Allah. Yesus disebut sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai orang yang diurapi. Saudara-saudari, dalam pengalaman kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kebersamaan kita dengan orang-orang di sekitar kita, tentu kita menyadari bahwa tidak semua hal baik yang kita buat diterima oleh orang dengan ucapan syukur dan juga rasa terima kasih. Justru sebaliknya, terkadang apa yang kita buat dipandang sebelah mata. Akibatnya membuat kita kesal. Bahkan kita marah. Kita balik menyerang. Dan mungkin saja kita berhenti untuk melakukan hal baik kepada orang lain. Mari kita belajar dari sikap perempuan yang mengurapi Yesus ini. Kita diajarkan untuk tidak perlu merespon semua penilaian miring tentang kita. Walaupun di dalamnya kita merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita, dialah yang akan bertindak. Sebagaimana Yesus, dia bertindak dan dia memberi komentar untuk membela perempuan yang mengurapi Yesus ini di depan murid-muridnya. Kita juga percaya bahwa setiap karya kita tidak hanya dinilai oleh manusia, tapi yang terpenting adalah dinilai oleh Tuhan. Soal baik dan tidak, berkenan dan tidak berkenan, hanya Tuhanlah yang mampu menilainya. Dan yang terpenting adalah sikap yang perlu kita contohi dari perempuan ini adalah sikap diam. Diam bukan berarti kita kalah. Diam bukan berarti kita menyerah. Dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Tapi dengan sikap diam berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, apa yang kita buat, agar biarlah Tuhan yang menilai, tapi juga Tuhan yang akan bertindak. Karena itu, janganlah patah semangat ketika kita melakukan hal yang baik. Janganlah merasa gusar dan marah ketika orang lain menilai apa yang kita buat keliru di mata mereka. Yang terpenting adalah apa yang kita buat tentu kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan untuk kemuliaannya. Karena itu, tetaplah semangat. Janganlah berhenti untuk berbuat baik, sebab Tuhan tidak tinggal diam. Ia melihat, ia mengamati semua karya-karya kita. Dan ia juga akan memberkati setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan. Asalkan kita lakukan dengan tulus, kita lakukan dengan hal yang baik, motivasi yang baik, yakni karena kita sendiri telah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah pencipta kami, Allah penyelamat kami di dalam Yesus Kristus, yang saat ini menuntun kami untuk membaca dan merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat belajar agar apa yang diteladankan oleh perempuan yang mengurapi Yesus menjadi bahagian kami, untuk kami pun terpanggil untuk melayani Tuhan, melayani sesama dengan nilai dan motivasi yang benar. Kami berdoa memohon kepadamu, kiranya Engkau kuatkan kami ketika kami diperhadapkan dengan semua orang yang terkadang melihat dan menilai apa yang kami buat keliru dan dianggap salah. Biarlah kami tidak perlu untuk membalas, tapi kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan siap untuk menjadi pembela kami. Tuhan yang akan siap untuk memberkati setiap apa yang kami lakukan, yang tentu seturut dengan kasih-Mu. Berkatilah semua orang yang penuh dengan semangat melakukan hal-hal baik, baik itu kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Berilah kesempatan, walaupun kami harus diperhadapkan dengan tantangan, tapi kami harus tetap memiliki semangat iman untuk melayani Tuhan sampai kapanpun. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian suara kebenaran hari ini, kiranya dapat menuntun saudara dan saya memulai hari ini dalam tuntunan firman dan tuntunan Roh yang Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.